rasa sakit hati saya tuh gede banget pada saat mereka masih minta tolong, nggak ada. ABK-nya satu pun nggak ada yang nolong? Nggak, saya juga kecewa banget waktu adik saya bilang guide-nya itu jelas-jelas lewat di atas jendelanya dia, yang dia minta tolong begini-begini nih. Oh, jendelanya ada? Guide-nya lewat? Iya, lewat di atasnya. Even berusaha untuk mecahin kayak nendang gitu, enggak juga. Dia ngapain dia? Diam aja ngeliatin begini. Kalau misalnya ada ABK lain yang lalai, yang disalahkan siapa? Kapten. Iya, Iya kan? betul. Nah, ini udah jelas-jelas kaptennya malah yang lebih lalai. Ini kan udah fatal banget kalau menurut saya karena sudah memakan korban jiwa. Masih bisa-bisanya posting TikTok di sosmed lagi minum dengan bangganya gitu dari siang lagi. Iya. Itu makin emosi. Mereka tidak ada permintaan maaf sama sekali sampai sekarang. Satu pun. Penyesalan pun tidak ada. Setiap kali saya tutup mata, saya masih kepikiran ibu saya sama adik saya teriak-teriak minta tolong, terjebak. 3, 2, 1, close the door. Oke, di sebelah saya ada Ayu Anjani yang pertama saya mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berdukacita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhumah ibu dan adik ya. Yang kemarin peristiwa kapal tenggelam ya. Oke, kita lihat dulu berita berikut ini. Oke, saya sebelumnya saya akan melihat dulu ini ada postingan Instagram kamu ya. Betul. Saya bukan orang yang suka pansos atau cari perhatian publik, apalagi dengan keadaan saat ini. Justru karena saya sudah lama tinggal di Labuan Bajo dalam 6 tahun terakhir, saya pun memiliki beberapa kapal di Labuan Bajo dengan regulasi yang sangat ketat baik dari safety boat dan pengalaman kru boat yang memenuhi kriteria tinggi. Mungkin ada beberapa juga yang tahu bagaimana SOP keamanan dan kenyamanan tamu di kapal kami selalu jadi hal yang terpenting. Nah, di perusahaan saya jika ada ABK atau anak buah kapal yang lalai, tidak adanya inspeksi H-1 dari trip, minum miras atau minuman keras tanpa adanya kontrol yang baik hingga membuat mereka terlambat bangun, menyalahi SOP, tidak adanya kesigapan hingga membuat kenyamanan dan tamu terganggu akan saya keluarkan tanpa kompensasi. Ini sudah diterapkan berarti ya? Memang, selalu. Selalu ya. Oke, mengingat kejadian ini bukan menggunakan kapal saya, jadi saya kurang paham dengan baik pribadi ABK masing-masing. Hanya yang saya tahu, KM Tiana sudah sering sailing saat kejadian. KM Tiana dalam keadaan parkir. Jadi ini kapal ini tenggelam, dia dalam keadaan parkir ya, bukan tengah laut ya. Nah, berhenti di mooring di area Pulau Kambing. Nah, lokasi bermalam sebelum menuju Pulau Padar. Tidak sedang berlayar. Tidak ada gelombang. Tidak ada arus yang deras. Bukan miring ke kanan secara perlahan. Bagaimana nih? Bukan karena kebocoran, dan dari kesaksian yang terima kapal miring ke kanan secara perlahan dari jam 5 pagi berarti hingga saat kejadian kurang lebih jam 5.30, berarti ada setengah jam. Kemungkinan karena angin kencang yang seharusnya bisa segera diantisipasi. Oke, ini intinya adalah sebetulnya jadi kapal ini tenggelam bukan karena lagi berlayar, bukan karena angin kencang. Oke, jadi indikasinya apa? Jadi kalau misalnya kenapa aku udah bilang harusnya bisa diantisipasi karena pada saat kan nggak mungkin ya, kecuali angin topan ya, nggak mungkin tiba-tiba itu kan kapal layarnya sedang tidak dikibarkan ya, tidak dikembangkan jadi otomatis dia dan dia ada katir seberat-beratnya angin. Katir tuh berarti yang kayak sayap, ada sayapnya gitu. Samping ya. Seberat-beratnya angin, kalau misalnya dia sudah mulai miring kapal, terus ada ABK atau ada nahkodanya di bagian kemudi, dan langsung nyalain engine, langsung balik banting setir gitu misalnya ya. Pasti akan balik posisinya. Pasti akan steady lagi gitu. Ya memang aku juga belum tahu pasti kondisi di sana seperti apa, tapi berdasarkan cerita dari papaku, aku nggak mungkin dong papaku juga bohongan papa dan adik-adikku dan beberapa tamu yang ada di sana juga memang mereka juga ngelihat di ruang kemudi tidak ada siapa-siapa. Oke, kosong. Tidak ada ABK, tidak ada nahkoda ya. Nahkodanya itu tidur di bawah. Saya nggak tahu di bawahnya, entah di tengah, karena kan posisi ruang kemudi kan di atas. Entah di tengah atau di ruang bawah, lower deck. Jadi dia itu baru naik ke atas, terus dipikir akan menyalakan engine, ternyata enggak. Lanjut tidur. Tuh. Jadi dibangunkan oleh
Papa saya. Papa kamu, dia lagi tidur nih, Lagi di tidur. ruang tengah. Kan ditanya kenapa nggak jadi ke Padar, katanya cuaca buruk, angin, katanya gitu kan. Ya oke lah kalau seperti itu, mungkin memang tidak semua kapten bisa, cuman pada saat itu kayaknya kapal Tiana aja sama ada 1 atau 2 yang tidak berangkat. Yang gitu lain berangkat. Yang lain pada berangkat dan alhamdulillah tiba dengan selamat ke Labuan Bajo lagi. Semuanya dapat destinasi gitu loh tanpa ada kendala apapun gitu. Memang dari Syah Bandar pun sudah menghimbau bahwa cuaca angin ini lumayan, kecepatan 40 km per jam kan secara BMKG. Tingginya saya kurang tahu, cuman tetap dapat clearance. Tapi Syah Bandar juga menghimbau, saya kasih izin layar, tapi kalian yang penting dari pihak kapten itu sudah yakin kalau misalnya memang bisa bawa. Menguasai dan berhati-hati. Menguasai, betul. Kalau enggak pun tidak masalah, putar balik aja, tinggal ngomong sama tamu gitu. Tapi bukan berarti terus tidur. Jadi dia dibangunkan oleh papa saya. Itu kapal udah miring belum? Kapal udah miring sedikit. Udah miring sedikit? Udah miring sedikit, cuman kan karena papa saya sudah terbiasa, sering juga sailing pakai kapal itu. Jadi beliau masih berpikir, ya memang begini namanya juga lagi angin kan nih, miring kanan kiri. Cuman ini katanya miring ke kanan terus, gitu. Tapi mungkin tamu-tamu lagi pada di sebelah kanan semua kali, itu juga bisa. Berat, bisa juga. Nah, mulai akhirnya papa saya masuk lagi ke kamar setelah bangunin si kapten yang katanya naik ke ruang kemudi. Terus kok di situ papa saya juga nggak ngedenger suara engine. Itu papa saya udah lagi mulai sholat tuh. Engine nggak dinyalain? Nggak. Nggak dinyalain. Seharusnya dinyalakan dengan kondisi seperti itu ya. Apalagi kan kalau memang harus putar balik ya udah pulang aja gitu loh. Ini biar pemirsa ngerti juga. Artinya kalau kapal miring, kalau saat engine dinyalakan, artinya dia bisa manuvernya lebih ya kayak mobil kan, kalau misalnya mesin mobilnya mati berat kan? Buat setir gitu. Harusnya gitu dia menyalakan engine dan menyeimbangkan kapal lagi. Bapak sholat tidak ada suara engine. Tidak ada suara engine. Terus papa saya berpikir nanti deh nunggu sholat sama zikirnya selesai gitu kan. Belum selesai, terlanjur udah miring banget sampai kan posisi kepala memang sebelah kanan, jadi dekat pintu masuk gitu loh, yang dimana itu posisi miringnya. Jadi adik saya udah sampai ngebalik ke belakang, udah kayak salto gitu loh. Saking miringnya itu kapal? Saking miringnya, jadi ini udah kayak nggak wajar begitu dia turun dari kasur, udah lutut airnya. Berarti kan di bawah udah full kalau misalnya sampai ke tengah udah segitu gitu. Nah, memang posisi air mengisi kapal itu tuh cepet banget. Kurang lebih 10 detik tuh udah segini. 10 detik loh. Berarti kan bener-bener nggak ada waktu gitu. Selain miring, bener. Selain bener-bener menyelamat. Ya ibaratnya kapal itu kalau udah miring dia udah kayak air gayung, yang gayung dimiringin langsung masuk semua air kan gitu loh. Jadi pada saat kejadian itu dia udah kayak siap-siap nih, pintu udah di bawah dan posisinya itu tuh dia udah setengah begini nih. Udah bukan udah bukan vertikal dan bukan horizontal juga ya. Berdirinya mereka itu udah setengah. Jadi di bawah kakinya mereka itu adalah pintu. Tapi udah pintu ya. Tapi belum yang masih kayak segitiga, masih sudut-sudut gitu loh. Karena kemiringan masih 45-50 derajat gitu. Sampai pas evakuasi pun kemiringan masih segitu aja. Cuman kan biar gimana bagian lower deck itu pasti udah kerendam air full. Di lower deck itu ada ibu kamu dengan adik kamu? Yes, betul. Dan ada satu tamu lagi. Gitu, dan satu tamunya itu sebelum kejadian yang memang udah sampai parah banget, dia sempat keluar gitu loh, maksud saya. Sempat keluar tamu itu yang di bawah? Sempat keluar sendiri, bayangin. Kecuali ibu kamu dan adik kamu? Yes. Waktu saya tanya, berdasarkan pengakuan yang saya terima dari orang yang keluar dari kabin bawah, itu dia nggak dengar katanya ibu saya itu udah di lorong. Minta tolong tuh bukan berarti ibu saya nggak bisa keluar lorong, bukan. Tapi ternyata saya baru tahu kalau adik saya itu terjebak di dalam kamar mandi. Tidak bisa keluar? Nggak bisa, karena kan posisi pintu kan tariknya ke dalam nih. Ngerti. Kalau tarik ke dalam, air kan tekanan juga nih. Apalagi kan kalau di kapal itu untuk toilet bener-bener kecil lah, space-nya tuh cuma 1x2 mungkin. Bener-bener kecil ya. Jadi susah, apalagi kan adik saya agak gemuk ya, bisa dibilang gemuk lah. Jadi dan posisi gelap, dia tuh susah mungkin ya, saya juga nggak ngerti, plus panik juga, nggak ngelihat apapun gitu. Posisi cepet banget, bahkan di tengah aja 10 detik udah langsung seleher, apalagi yang di bawah gitu kan. Yang mereka lakukan adalah kalau misalnya pada saat seperti itu adalah ke atas. Iya dong, nyari udara dong, ke atas dulu. Berarti mereka sama sekali nggak bisa ke bawah untuk buka pintu. Ke bawah pun mereka nggak tahu kemana lagi, karena gelap, betul. Begitu keluar ke bawah belum tentu mereka langsung bisa keluar.
Makanya mereka berdiam diri sampai mereka nunggu ada yang selamatin. Makanya tuh saya tuh rasa sakit hati saya tuh gede banget pada saat mereka masih minta tolong, nggak ada. ABK-nya satu pun nggak ada yang nolong? Nggak. Ada berapa ABK di situ? 6. Diam saja? Iya. 6 dan guide 1 katanya kalau nggak salah. Saya juga kurang jelas dan kurang detail untuk krunya ada berapa, yang pasti katanya ada 6. Oke. Yang menyelamatkan orang-orang tamu-tamu lain siapa jadi? Tamu-tamu ada yang nyelamatin diri sendiri yang memang keluarnya bisa lebih cepat. Dan memang kan kenapa ada saya juga nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, karena dia nggak mungkin nyuruh anaknya nyelam ke bawah buka pintu. Adik saya bisa aja sama suaminya. Anaknya masih ya ada 2, yang satu umur 2 tahun, satu 4 tahun kan. Jadi yang mau nggak mau yang dia lakukan adalah menunggu. Mereka juga udah pasrah tadinya. Karena air makin lama makin menipis gitu loh. Jadi saya juga kecewa banget waktu adik saya bilang guide-nya itu jelas-jelas lewat di atas jendelanya dia, yang dia minta tolong begini-begini nih. Oh, jendelanya ada? Jendelanya. Guide-nya lewat? Iya, lewat di atasnya. Even berusaha untuk mecahin kayak nendang gitu, enggak juga. Dia ngapain dia? Diam aja ngeliatin begini. Gitu. Oke, ini adik kamu yang selamat berarti ya? Iya. Iya. Oke, akhirnya adik kamu bisa keluar? Setelah adik saya yang cowok ngedenger suara teriakan adik saya itu, karena dia ngeliat di skoci nggak ada gitu. Kan posisi masih agak-agak remang-remang kan, belum terlalu terang. Itu dia langsung buka dari samping balkon, dari pintu balkon dia buka. Adik saya nggak kalau ada pintu balkon, jadi adik saya yang perempuan ya, yang adik saya yang cowok langsung buka dari pintu balkon, langsung keluarin anaknya duluan. Yang satu, terus suaminya baru terus adik saya, terus suaminya. Nah, anaknya yang satu tuh yang perempuan masih ketinggalan, jadi dia masuk. Umur lagi. Berapa anaknya? 4. Yang masuk lagi adalah? Adik saya yang perempuan. Yang perempuan masuk ke dalam? Emang kalau dari keluarga saya, ya kan yang nggak ngerokok itu saya sama adik saya yang perempuan, dan adik saya yang cowok tapi yang nggak ikut ya. Jadi nafas kita lebih panjang, apalagi saya. Oh, jadi masuk nyelamatin anaknya. Nyelam. Dan ABK itu gitu di mana mereka? Udah nggak ngerti deh, mungkin nyelamatin barang-barang sendiri. Soalnya kenapa saya berpikir seperti itu, karena besoknya mereka datang ke rumah saya, kan keluarga saya kan ada di rumah saya ya. Mereka datang ke rumah saya. Salah satu adik dari ABK, dari kapten kalau nggak salah, datang bawa koper adik saya doang. Soalnya barang-barang yang lain kan terjebak di kapal kan. Bawa koper adik saya doang. Yang di dalamnya itu ada uang cash. Oke. Saya nggak mau nuduh gimana ya. Yang pasti isinya berceceran. Yang tadinya tuh uangnya itu tidak ada di situ, tidak ada dalam tas itu, tidak ada dalam koper, tiba-tiba ada di dalam koper. Terus isinya ada sisa kacamata sama jam tangan, tapi handphone sama uang cashnya nggak ada. Uang cashnya tidak ada? Nggak ada. Jadi itu yang mau kita selidiki juga, karena salah satu dari kita kan harus datang ke sana ya. Jadi kemungkinan besok aku juga mau datang untuk proses BAP kan. Selama ini kan masih mengikuti keterangan dari mereka semua. Iya, aja keterangan dulu. dari. Ya, pasti. Kita lihat artikel. Saya mau tanya sama kamu. Kan di sini Ayu Anjani semakin rasakan kejanggalan ibu adik tewas karena kapal tenggelam. Ibu dan adik tewas tenggelam. Ayu Anjani ngotot salahkan awak kapal. Mereka habis mabuk. Ini tahu dari mana mereka habis mabuk? Ya, jadi memang ada TikToknya. Saya bisa kasih juga sih kalau misalnya mau. TikTok dari siapa? Kaptennya sendiri. Bagaimana TikTok? Pada hari, sebentar saya kasih lihat aja. Oke. Jadi pada hari H, trip sebelum kejadian besok paginya. Memang katanya saya dengar dari orang sana itu kaptennya memang sering live Facebook. Sering banget. Dan memang saya gini loh, saya tidak menyalahkan minumnya, saya tidak menyalahkan mirasnya ya. Karena memang saya tahu orang-orang sana memang kuat minum, saya tahu banget. Gitu. Selama mereka dalam bisa menjalankan kontrol. tugas makanya kenapa saya tulis di artikel saya sendiri di kronologi, minum yang masih bisa dikontrol gitu loh. Iya, ngerti. Gitu. Sedangkan saya nggak tahu, mungkin dia bilang bahwa dia tidak mabuk ya. Saya juga tidak peduli gitu. Tapi kenapa masih tidur jam segitu? Gitu loh. Dia harusnya yang bertanggung jawab atas kapal itu. Betul dong. Jadi ini ini saya juga sampai males ngelihatnya. Ini si kapten kapal. Ya, betul. Kapan ini kejadian? Nih, ini Shopee nih. Kalau Shopee itu selalu ditaruh, Shopee itu kayak arak di sana, tapi ditaruhnya di botol air mineral. Jadi dia dengan bangga selalu dari siang loh minumnya, bukan malam. Kalau malam sih mungkin tamu ada yang ngajak. Ini dari siang, berarti memang sudah terbiasa. Ini kejadiannya kapan ini? Di hari H, pas lagi bawa ibu saya sama keluarga saya.
Oke nih ya. Gitu. Oke, ini dari live-nya dia ya. Jadi ini beredar di sudah, story TikTok-nya dia. Sudah beredar ya? Sudah. Oke, jadi kita bisa tayangkan ya. Oke. Gitu. Oke. Oke. Dan sekarang intinya adalah saya masih pertanyaan besar buat saya. Saat kapal tenggelam semua panik, tidak ada satupun yang nolong ke bawah tuh. Iya, saya juga bingung kenapa bisa. Kamu lihat batang hidung mereka atau tidak? Saya minta foto-fotonya mereka. Enggak pada saat kejadian itu? Karena saya posisi lagi di Jakarta dan enggak, memang... maksudnya yang lain, keluarga yang lain? Saya lihat kalau keluarga yang lain, saya pun lihatnya dari berita. Karena beritanya kan langsung naik tuh. Saya ngeliat adik saya udah nangis-nangis kan sambil gendong anaknya. Bener-bener udah bengkak-bengkak matanya. Terus kayak masih nggak terima gitu loh. Karena dia jadi dia gendong anaknya, lagi duduk di samping jenazah ibu saya yang masih menunggu ambulans pada saat itu. Gitu. Memang ambulans datang pertama kali adalah untuk menyelamatkan satu tamu yang kakinya sobek kan, karena dia mecahin kaca, dia tendang kaca gitu. Baru datang kira-kira 30 menit kemudian baru datang ambulans yang memang untuk bawa ibu saya gitu. Oke. Keluarga kamu pada saat kejadian itu dan tamu-tamu yang lain nggak ngeliat ABK itu nolong sama sekali? Enggak. Tidak ada. Sama mereka dari sekitar situ juga tidak ada? Yes, bahkan saya nanya sama tamu-tamu yang lain. Memang mereka menyelamatkan kayak rescue sendiri. Hilang saja udah? Enggak hilang. Di atas kan jadi yang tenggelam itu kan cuma sebagian nih. Mereka di ujung aja ngeliatin sama mungkin kayak yuk bantu angkat mungkin ya, angkat ke atas koci atau mungkin bantu angkat barang-barang kayak gitu loh. Yang ngapung ya. Aku nggak ngerti mungkin. Tunggu, kamu kan emang punya bisnis kapal ini ya? Saya mau tahu SOP-nya. Sebenarnya kalau ada kejadian seperti itu, awak kapal atau ABK itu harusnya tugasnya apa? Jadi gini. Mereka ada sekolahnya kan? Mereka ada sekolah. Ijazahnya kan? Ada dong. Oke. Apalagi yang paling penting memang ijazah kapten. Sama mesin. Sama apa sih namanya? MPR, aku juga agak kurang tahu. Ada MPR, ada KKN. Jadi KKN itu tuh cuman buat BAS katanya. Kalau MPR itu bisa buat BAS itu apa? Berita acara sumpah? Bukan. BAS itu tuh bagian mesin. Bagian mesin, iya. Kalau untuk kapten minimum itu MPR katanya. Ijazahnya saya nggak ngerti juga sih. Yang saya tahu harusnya itu. Gimana yang dilakukan mereka? Basicnya itu mereka tuh seharusnya yang namanya kapten itu seharusnya bisa menjaga kapal, otomatis bisa menjaga penumpang dong. Apalagi yang dibawa adalah kapal penumpang. Ya kan, kapal berpenumpang gitu loh. Dan kapal wisata gitu loh. Jadi nggak boleh lalai. Kalau misalnya ada ABK lain yang lalai, yang disalahkan siapa? Kapten. Iya, betul. Kan? Nah, ini udah jelas-jelas kaptennya malah yang lebih lalai. Oke. Kadang-kadang nih kapten bangun, terus yang lain, kaptennya pegang kebundi nih misalnya. Terus ternyata ABK-ABK yang lain mabok nih misalnya, belum pada bangun. Gara-gara itu tetap aja kan kapten yang disalahin. Iya, kapten yang salah. Karena saya juga punya teman, dia tuh adalah kepala chef di kapal pesiar di Amerika ya. Oke. Anak buahnya yang membuat kebakaran di dapur. Dia yang bertanggung jawab, semua keluar satu tim tuh. Dipecat semua. Iya pasti. Nah, kayak gitu, karena kan leadernya kan. Tapi kan kalau dipecat aja tuh kayaknya menurutku masih kayak itu kan kasusnya gitu. cuman bisa dipadamkan pada saat itu. Iya, berarti lalai kan? Iya, lalai. Nah, ini sampai menimbulkan korban. Nah, artinya bisa dikatakan seluruh ABK ini termasuk kapten harus bertanggung jawab nggak? Harus banget. Kenapa harus? Iya. Tadi kalau memang dari lidik aduan dari Syah Bandar pun, memang yang pertama kali ditangkap itu harusnya kapten, hanya kapten. Sampai sekarang katanya sih masih kapten aja. Yang lain masih proses BAP gitu loh. Kapten sudah ditangkap. Kapten katanya sudah ditangkap. Tapi ya setiap kali saya tanya update dari kepolisian, mereka juga kan nggak mungkin ngurusin cuman punya saya aja kan ya, betul. Walaupun saya nge-push juga. Tapi saya memang harus ke sana gitu loh, biar saya tahu bener-bener gitu kan. Jadi si kapten itu udah masuk katanya, udah ditangkap sisa kru-krunya, dan guide-nya tuh masih berkeliaran kalau guide-nya. Dan saya dengar dari teman saya yang ada di sana, mereka bilang kalau misalnya katanya banyak yang nggak suka sama saya, banyak yang ngomongin saya, katanya saya keterlaluan. Kalau misalnya sampai mau memenjarakan ABK-ABK yang lain dan guide-nya juga. Oh, kenapa begitu? Iya. Karena katanya kan ini musibah, kasihan mereka juga punya keluarga. Ini udah jelas-jelas yang salah kapten, karena kapten kan tidur. Memang kapten juga mengakui kalau dia lalai. Tapi maksud saya gini loh. Kalau misalnya begitu saya dengar kronologi dari adik saya, guide-nya tidak nolong, ABK-ABK yang lain, apalagi saya tahu busnya tuh tadinya tidur satu deck. Orang mesin ya? Orang mesin itu satu deck sama ibu saya, sama adik saya di bawah. Lower deck. Iya. Waktu ditanya sama papa saya dan sama polisi, kenapa kamu tidak menyelamatkan istri saya, kata papa saya kan.
Diem aja. Dia diem? Iya, diem, cuma nunduk, diem aja gini. Coba logikanya tuh gimana gitu loh. Masa iya saya cuma menjarahin kapten doang sedangkan semuanya emang terlibat gitu. Dan mereka tahu ada orang atau tamu di lower deck di kamar itu. Nggak mungkin nggak tahu. Iya, terus karena udah bermalam di situ kan. Iyalah, itu kan kapal kan bukan berarti kayak gini loh. Mereka itu kan bukan ABK freelance yang kayak baru masuk dan mereka nggak tahu kondisi kapal seperti apa, bukan. Kalaupun mereka freelance pasti kan dikasih tahu ini tempat tidur kamu di deck sini. Ini ada 2 cabin ya di sini ya buat tamu. Nanti akan ada tamu di sini. Pasti ada penjelasan seperti itu dong. Itu udah simple banget. Nggak mungkin kita kerja di satu tempat, kita sendiri nggak menguasai tempat itu. Minimum dalam waktu 1 hari aja tuh udah bisa. Apalagi kan dengan sombongnya mereka tuh ngomong pada saat mulai trip, mereka ngomong dan kaptennya juga ngomong, tenang aja, keselamatan kalian ada di tangan saya. Saya udah lama sailing di laut, saya udah lama jadi orang laut. Jadi kalian pasti aman dengan cuaca seperti ini, kalian pasti akan dapat destinasi yang terbaik. Bla bla gitulah ngomongnya. Itu ngomongan dia. Ternyata kenyataannya apa? Kayak gitu loh. Malah dia sama sekali tidak ikut evakuasi pada saat kejadian. Malah menyelamatkan diri sendiri dan masih ada aja lagi yang ngomong kasihan lah keluarganya ABK lah. Terus gimana? Jadi maunya gimana nih? Kita win-winnya nih. Kalau misalnya mereka di penjara masih bisa dijenguk, iya kan? Iya. Paling lama 5 tahun mungkin ya. Iya. Udah bisa bebas. Iya. Gitu. Alah, orang tua saya sama adik saya gimana? Iya. Iya. Saya jenguknya gimana? Iya. Apa mereka bisa balik? Mereka bisa ganti rugi nggak? Kecuali memang posisi mereka ditemukan dalam keadaan koma gitu, tapi masih ada kesempatan untuk hidup gitu. Mungkin ya udah, saya juga ngerti karena kapal saya sebelumnya pernah terbakar bagian atap. Itu kapal saya sendiri ya. Jujur, sebenarnya saya ada change untuk marah sama ABK-ABK saya karena saya nggak tahu ya. Saya tahunya dari tim penyidik bahwa genset yang terbakar itu ada yang sabotase. Saya nggak tahu apakah sabotase dari tim kru saya atau dari orang lain yang tiba-tiba masuk ke kapal saya gitu kan. Tapi apa saya memenjarakan mereka? Enggak. Tidak. Ya saya pikir mereka sudah berjuang untuk berusaha memadamkan, saya aja udah bagus. Udah sampai nggak sampai ke bawah gitu loh. Karena posisinya lagi ada tamu kan. Jadi cuma bagian atapnya aja yang terbakar. Apalagi ini kan udah fatal banget kalau menurut saya karena sudah memakan korban jiwa. Bagaimanapun juga kalau misalnya pun itu terjadi di kapal saya, amit-amit terus kru saya lalai, ternyata karena lalai ya, bukan karena cuaca yang benar pure cuaca, lagi sailing tiba-tiba terbalik karena angin dan gelombang. Itu udah pasti saya juga akan mempermasalahkan, tapi saya lihat case-nya. Kalau misalnya ada korban jiwa dan memang korban jiwanya itu hilang karena terbawa arus gitu, kan itu kan case-nya banyak kan. Ngerti. Gitu. Memang saya ngerti, ini namanya musibah, saya juga tahu. Musibah, takdir itu kan sudah ada yang ngatur ya, saya juga tahu. Tapi seperti yang tadi Mas Uya bilang, pernah ada chef yang anak buahnya itu nggak sengaja, mungkin apinya lupa dimatiin atau apa, jadi menyebabkan musibah kan, menyebabkan kebakaran yang menyebabkan kerugian. Jadi apa? Dipecat. Semua satu tim. Nah, ini seharusnya musibah yang bisa diantisipasi gitu loh. Yang seharusnya kalau misalnya si awak kapalnya tidak tertidur sampai jam 6, itu mungkin nggak akan terjadi. Mari kita bahas kejanggalannya ya. Di ruang kemudi, itu kosong apa ada orang? Kosong kata papa saya. Makanya Harusnya papa gimana? saya harusnya ada selalu. Kapten itu 24 jam tidak boleh meninggalkan ruang kemudi. Kalau dia mau makan, yang datang nyamperin adalah makanannya. Itu kapten. Tidak boleh. Kecuali even kalau misalnya saya nih lagi sailing, saya sebagai owner misalnya. Saya yang harus nyamperin kapten, bukan kapten ninggalin kemudi. Kapten juga tidak boleh menyerahkan kemudinya ke helper lah, ke orang-orang kru-kru lain, tidak boleh. Jadi only kapten. Only kapten dong, harus. Karena mereka ya kapten udah punya ijazah, meskipun yang lain bisa cuman megang begini doang, ibaratnya nyetir lurus doang bisa. Tapi kan kita nggak pernah tahu ada apa di bawah. Iya kan? Meskipun kita punya GPS, ada beberapa hal yang tidak masuk ke dalam GPS, misalnya plastik atau batang kayu yang memang tidak terlalu terlihat, tidak tertangkap di GPS, terus dia tiba-tiba kena baling-baling induk yang menyebabkan mungkin jadinya kapal oleng. Kan kita nggak ada yang tahu. Ban pecah aja oleng kan gitu. Kita nggak pernah ada yang tahu, nggak mungkin lah kita bisa seteledor itu. Itu kalau misalnya sampai ketahuan seperti itu, otomatis kaptennya juga kena. Adik kamu dievakuasi berapa lama setelah kejadian? 4 jam. 4 jam? Makanya. Ibu kamu? Jadi ibu saya kan kejadian 5:30. Ibu saya masih teriak-teriak pada saat jam 6 kurang lebih ya.
Katanya yang kata pengakuan adik saya yang perempuan. Masih kedengaran suara ibu kamu Iya, jam kan 6. makanya adik saya itu pertama papa saya mau masuk, cuma papa saya nafasnya nggak kuat karena dia merokok kan. Terus kedua adik saya yang cowok mau masuk nggak kuat juga. Akhirnya adik saya mau masuk, cuma ditahan sama suami dan anak-anaknya. Ya mungkin mikir kalau misalnya amit-amit ternyata nggak bisa, terus dia juga bisa hilang gimana. Makanya kenapa dia teriak minta tolong, ayo dong ada yang masuk, bahu-membahu lah, mereka kan berenam. ABK-ABK itu diam aja? Diam aja cuma lirik-lirik gini doang. Lirik-lirik? Lirik-lirik gini doang, jadi kayak siapa nih yang mau, siapa nih yang mau turun, kayak gitu loh. Nah itu udah keterlaluan menurut saya. Pendapat saya pribadi ya. Saya pikir mereka tidak ada di sana. Mereka ada di situ diam saja. Semua pada berdiri begini kok. Dan ABK itu pasti udah punya kemampuan menyelam ya? Iya dong, pasti ya, dong. Pasti ya. Saya nggak tahu ya kemampuan menyelam dan bertahan nafasnya itu seberapa lama. Kadang kalau misalnya kita ngerokok memang nafas lebih pendek. Tapi ya kalau seperti itu ngapain kerja di laut? Itu kan kayak kita jadi dokter udah ada sumpahnya kan? Iya, ada ya benar. Iya, jadi perawat juga udah ada sumpahnya profesi-profesi kan? Iya, semuanya itu memang udah ada resiko. Kalau misalnya kamu itu kerja di pelayaran terus kamu sendiri tidak mau mengambil resiko apapun itu, ya buat apa? Nah, artinya kalau mereka ada di situ diem aja, mereka kayak seolah-olah kayak lepas tanggung jawab dong. Iya, terus masih ada aja lagi salah satu saudaranya yang saya baca, dia komen kan. Ya biar gimana juga mereka harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Wow, hebat sekali. Berarti sumpahnya mereka sia-sia dong, buat apa mereka? Sumpah, iya pasti, dong, pasti. Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu, Ayu. Kita bicara umum ya. Kamu melihat ada indikasi persaingan bisnis atau kesengajaan atau unsur-unsur lain? Kalau persaingan bisnis pasti ada sih ya. Tapi aku tuh orangnya netral ya. Maksudnya aku juga orangnya nggak pernah mau ambil pusing. Apalagi aku selalu menyadari bahwa aku tuh lagi di kota orang gitu. Meskipun aku bisnis di sana lumayan udah cukup besar juga. Tapi aku juga nggak semena-mena terus aku nggak mempekerjakan orang-orang lokal di sana. Enggak, aku pekerjakan semua kok. Yang bukan orang lokal itu cuman editor sama manajer kayak gitu, itu memang aku dari Jakarta. Tapi untuk kayak bagian lapangannya itu semua orang-orang sana, semua mereka pada tinggal di sana, nggak ada yang enggak. Jadi mereka tuh udah kalau misalnya komunikasi mereka udah pakai bahasa mereka semua, gitu. Pernah ada konflik antara keluarga kamu atau kamu dengan orang lain? Jadi aku pernah dengar dari papaku, kira-kira bulan lalu, bulan Mei kalau nggak salah ya. Tanggal 29 aku tuh naik Padar ketemu papaku kan, papaku cerita. Papaku baru cerita kalau misalnya ternyata papaku tuh lagi di Padar bantuin adekku. Kenapa, Pak? Iya. Jadi katanya ada yang nggak suka sama adekku, sama usahanya adekku. Usaha adek kamu apa? Kapal juga? Kapal juga. Oh, kapal juga? Memang struggle banget sih untuk buka bisnis sana, jujur. Struggle banget. Kalau misalnya kita tidak punya tim yang bagus atau nguatin akarnya dulu, atau mungkin kita sosialisasinya kurang bagus, udah pasti digiling kita. Susah lah ya. Susah banget ya, namanya juga daerah orang, apalagi daerah sana ya, pendatang jauh lagi, pendatang lagi dianggapnya ya kan. Kenapa soal adik kamu? Jadi katanya dianggap adik saya tuh mau ngambil piring nasinya mereka, kan lucu banget ya, padahal adik saya mempekerjakan mereka juga gitu kan. Gitu, renovasi kapal sama orang sana, ABK-ABK juga orang sana gitu kan. Jadi ada yang bilang katanya waktu itu adik saya sakit-sakitan terus. Ada aja masalah di kapal. Sebelum akhirnya settle ya. Terus ada yang naruh sesajen di ruang mesin. Di kapal adik saya nggak tahu kapal yang mana. Kan kapalnya ada 2 kan. Terus saya agak kaget tuh di situ. Katanya diketahui oleh kapten hal itu, tapi dibiarkan. Jadi sempat debat tuh sama kapten. Ini kapten yang sama, kapten yang beda? Kapten yang sama. Oh, kapten yang sama. Makanya kenapa saya mau urut semuanya dari nol, dari awal. Terus papa saya akhirnya datang karena adik saya udah nggak kuat, udah sampai nangis pada saat itu. Papa saya datang karena papa saya tuh orang yang agamanya kuat ya, jadi untuk spiritual dia lebih tahu lah ya. Dan dia juga ngerasain banget kalau kapal adik saya tuh auranya super duper jelek, gitu. Akhirnya dibersihin, disolatin sama papa saya sampai berhari-hari dari malam ke pagi terus kan. Terus akhirnya papa saya ketemu lah sama tukang-tukangnya itu, sama tukang-tukang yang renov kapal adik saya dan kaptennya juga. Ini kapal yang beda ya? Sama. Kapal yang sama? Kapal yang sama. Oh, ini kapal adik kamu berarti ya? Yes. Terus dia bilang, jadi maunya gimana? Mau via jalur hukum atau jalur damai? Dari sekarang siapa? Dari papa saya. Bilang ke? Kaptennya dan tukang-tukangnya. Pada saat itu ya? Ya. Cuman itu kan yang saya dengar dari papa saya ya. Saya lagi mintain buktinya, apakah ada bukti chat sebelumnya gitu kan. Jadi maunya gimana gitu, kalau misalnya memang mau, saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu tuh jujur ya, kalau misalnya saya ngikutin kemauan adik saya untuk keluarin kalian, itu bisa aja.
Tapi saya itu orangnya legowo aja. Kalau misalnya memang bisa ditoleransi ya kita toleransi. Kata Papa kamu. saya tuh emang Jawa totok gitu loh, maksudnya ya Iya, kalau iya. bisa tuh ya udah damai aja Oke. lah gitu. Tapi Oke. abis itu jangan kayak gini lagi Iya, ya, karena iya. mungkin papa saya berpikir kalau dilakukan dengan kekerasan pun mereka juga pasti akan lebih keras. Iya. Gitu. Jadi dipakai dengan cara yang baik-baik dulu. Ternyata mereka nerima. Saya juga Iya. nggak tahu nerimanya dengan ikhlas apa enggak, saya nggak ngerti ya kan. Oke. Kapal akhirnya berlayar udah berkali-kali, bahkan setelah kejadian itu udah sampai katanya 10 kali berlayar. 10 kali. Nah, Oke. bahkan kejadiannya kan hari Selasa ya. Oke. Selasa pagi. Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti hari trip. Hari Ya, trip pasti full. Iya, pasti full semua. Berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu itu cuaca memang sudah begitu anginnya kan. Memang anginnya itu angin tenggara yang didapat dari Australia. Australia kan lagi Iya, musim iya, dingin betul. kan. Kan dekat banget tuh sama Darwin. Hmm. Nah, terus waktu trip Jumat, Sabtu, Minggu kemarin itu tidak ada masalah, bahkan sampai Padar gitu. Anginnya sama, kecepatan anginnya, tapi memang tidak dicek ke BMKG. Cuman bisa aja kan kecek, kan ada di Iya. story-nya kan. Terus begitu di hari Selasa ibu saya nyampe jam 4 sore langsung trip. Saya pikir bakal istirahat dulu di rumah saya. Saya udah bilang ambil kunci ke kantor, kunci rumah saya di kantor. Iya. Ternyata langsung trip, dan itu adik saya cuma ngomong, Cong, gue udah di Bajo nih, buruan kesini. Nah saya tuh memang lusanya mau nyusul. Pas mau nyusul itu, pagi-paginya saya dapat kabar. Kalau sebenarnya sebelumnya itu saya dapat telepon ke Instagram, tapi saya pikir ini orang siapa sih kurang ajar banget telepon ke Instagram gitu kan. Saya kan nggak bakal mau angkat kan. Iya. Jadi saya diamin itu jam 5:30, berarti jam 6:30 di sana. Iya. Terus adik saya nelpon dari jam 6 yang cowok yang di sini sampai jam 6:30. Karena saya tuh tidur baru jam 2:30 kan, saya capek banget, saya akhirnya angkat, bener-bener suara saya udah lagi berat banget tuh. Terus adik saya nangis yang cowok. Langsung bilang mama meninggal. Itu saya kayak nggak percaya awalnya kan. Jangan bohong, yang bener dong. Pikiran saya pada saat itu adalah naik Padar. Karena jam segitu, berarti jam setengah 7 di sini, setengah 8 di sana. Iya. Trekking Padar itu biasanya di antara jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Memang ada yang di atas jam 6, tapi kalau saya tahu mereka memang sudah dipersiapkan untuk trekking pagi, berarti pagi gitu loh. Iya. Jadi saya pikir kenapa jantung jatuh dari Padar kah atau gimana gitu. Tenggelam. Pas ngomong kayak gitu saya shock banget kan. Iya. Saya udah langsung kayak mikir, wah jangan-jangan di perairan Padar. Iya, iya. Karena di perairan Padar itu tuh arusnya tuh muter. Dan dia down current. Dia nyedot ke bawah gitu loh. Oke, iya. Jadi kalau misalnya angin tambah arus kan dia udah miring-miring. Iya, iya. Terus katanya kan kapalnya adik saya itu nggak terlalu besar juga Iya. gitu kan. Jadi udah pasti berasa banget tuh goyangannya. Mungkin juga pada panik atau mungkin Iya, gimana, saya nggak iya. ngerti. Cuman kalau posisi seperti itu, kapten itu sudah ada radar dalam dirinya sendiri untuk mensiagakan semua penumpang. Semua harus pakai life jacket dan mengumpul di bagian tengah. Iya, iya. Tidak ada yang boleh yang di atas, Di tidak ada atas. yang boleh di bawah. Iya. Kenapa tidak boleh di atas? Karena pasti beban lebih berat. Oke. Jadi goyangan pasti lebih parah Jadi miringnya di kan. middle deck. Mm-mm. Iya. Dan tidak boleh ada di bawah dong otomatis, Iya. karena Iya. antisipasi takut-takut Iya. air Iya. masuk Iya. kan. Iya. Nah, jadi saya masih berpikir ke situ semua karena belum ada yang bisa saya hubungin lagi di sebelah di Iya. sana gitu. Iya. Adik saya aja dihubungin itu pakai nomor orang karena adik saya nggak hafal nomor saya gitu. Iya, iya. Jadi waktu kejadian itu baru adik saya ngelanjutin, Ica masih hilang. Jadi saya tapi waktu itu masih tetap berpikir tenggelamnya di perairan Padar. Iya, belum tahu itu bahwa Belum dia tahu kalau itu parkir lagi posisinya parkir, iya. gitu. Saya udah shock juga kan, saya udah gemeteran aja kan, saya langsung bangunin suami saya. Suami saya juga kaget kan, kita semua baru tidur tuh pagi. Terus suami saya bilang, yaudah aku teleponin di sana. Dia ngecek berita grup kan, belum ada. 5 menit kemudian baru ada berita grup bahwa kapal Tiana itu yang kebetulan punya adik saya tenggelam. Tapi begitu saya lihat fotonya miring, tenggelamnya tuh miring posisinya. Terus pas begitu saya lihat lagi, loh kok bukan di Padar? Karena ada beberapa karang Iya. dan land deket situ. Wah ini sih masih posisi parkir deh nih kayaknya nih. Saya udah ngeliat kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya saya juga agak kecewa sih dengan beredarnya berita itu gitu. Iya. Karena ada beberapa foto waktu waktu adik saya sama ibu saya di evakuasi. Beredar kan. Satu ibu saya dievakuasi masuk ke ambulan dengan udah ada dalam kantong jenazah. Adik saya lagi baru mau dimasukin ke kantong jenazah. Itu kan mereka kan pakai jilbab. Iya, iya, iya. Posisi kan lagi nggak pakai Lagi jilbab pakai nih. jilbab, iya. Gitu. Iya. Nggak di blur lagi. Itu saya agak emosi. Bukan agak emosi, sebenarnya pada saat itu saya lagi kalut dan saya emosi banget. Iya. Saya sempat Media online tuh. Iya. Oh enggak.
Tim SAR sana. Tim SAR sana, oke. Saya udah minta tolong, tapi nggak di take down juga, katanya buat bahan mereka. Gini loh, setahu saya ya, kalau misalnya memang buat bahan berita acara gitu ya, tidak disebar di sosmed. Iya, betul. Gitu kan. Etikanya, kecuali udah dapat izin dari korban. Iya. Gitu, ada keluarga korban. Ya udahlah, saya juga nggak mau ngurusin itu dulu pada saat itu. Jadi saya benar-benar fokus sama ditemukannya adik saya dulu nih, karena adik saya katanya belum ketemu. Ibu saya udah di rumah sakit pada saat itu. Terus posisi pokoknya udah nggak ada. Saya juga nggak tahu ya, karena saya dengar dari adik saya udah dicoba CPR. Itu pun adik saya yang mencoba CPR pertama kali, karena kan ibu saya dievakuasi bukan sama tim SAR. Tim SAR itu sangat-sangat terlambat datangnya. Iya, sama siapa ya? Jadinya sama salah satu awak kru kapal teman saya yang kebetulan lewat. Kru awak kapal beda? Bukan ABK 6 orang tadi? Bukan. Oke. Dan itu dia masuk ke dalam, dia pakai kompresor angin ban. Nitrogen, tahu kan rasanya, bisa mati kan dia? Iya. Dia mempertaruhkan nyawanya loh. Itu yang benar ABK yang Bener. benar. Padahal itu bukan tanggung jawab dia. Memang sebenarnya bukan ABK kapal itu dia. seperti itu. Dan itu ABK yang 6 tuh ada di situ tuh. Makanya aku itu kan kapal temanku kan. Iya. Aku sampai bilang, gue mau ketemu ya sama ABK lu, gue mau apresiasi, makasih banget gitu kan. Sekalian gue mau jadiin saksi juga mereka kan, salah satu dari mereka, terserah mau semuanya juga nggak masalah. Pokoknya gue bener-bener bersyukur banget ada kapal lu di sana. Aku sampai ngomong gitu kan ke temanku. Ya yuk, jujur, gue juga pas tahu dari kapten gue langsung kayak merinding. Gue juga apresiasi banget ABK gue sampai mau kayak gitu. Masuk ke bawah. Iya, karena saya tuh tahu banget rasanya gimana ngirup hidrogen. Iyalah. Sorry, nitrogen. Nitrogen. Terus dia ngirup sampai begitu Ke bawah. masuk, terus dia kan naik lagi karena kan gak enak banget kan, dia ngambil oksigen dulu, baru dia masuk ke bawah, terus dia ngirup hidrogennya tuh di bawah cuma satu kali itu pun. Terus dia bilang udah kelihatan kaki. Iya. Gitu. Papa saya kan terima tuh dari atas tuh, kan kelihatan tuh di situ. Nah papa saya tuh belum ngelihat siapa yang diterima, terus diangkat gitu kan. Adik saya kan ada di atas yang cowok, yang cewek udah dievakuasi ke kapal Andalusia, kapal teman saya itu. Siapa nih kata papa saya. Terus adik saya langsung nangis, mama. Wah, itu pecah banget. Papa saya langsung lemesnya. Mana lagi dalam air lagi papa saya ngangkat sendiri. Coba bayangin. Iya. Oke. Ada kejanggalan apa lagi atau yang kamu rasakan, keanehan apa lagi? Paling ya itu sesuai dengan kronologi yang aku up ya. Iya. Itu dari mulai ABK yang stay di deck yang sama ibu dan adik saya. Tapi nggak menyelamatkan, tidak dan dia tahu ada orang di dalam kamar itu. Dia tahu. Karena apa? Pada saat di konfrontasi sama papa saya, kenapa tidak menyelamatkan istri dan anak saya? Dibilang begitu. Dia diam aja. Tidak menjawab. Iya, tidak menjawab atau tidak memberikan pembelaan. Misalnya, ya saya soalnya berusaha untuk instingnya saya itu nyelamatin yang di atas dulu. Logikanya juga nggak masuk akal. Kalau mau ada jawaban dia harusnya ngejawab ya. Iya, harusnya ya kalau misalnya memang dia mau memberikan pembelaan, tapi tidak ada sama sekali. Ini nggak tahu ya, saya punya pemikiran sendiri dan saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Ini pas kecelakaan atau musibah ini, kok kayak kebetulan keluarga kamu lagi banyak di kapal itu. Kenapa pas ada keluarga kamu? Padahal sebelumnya kapal ini sudah berlayar berapa kali dan aman-aman saja. Ini kan musibah kan bisa terjadi kapan saja. Benar. Cuman kamu merasakan apa yang saya pikirkan nggak sih gitu? Sempat terlintas pas hari H itu. Iya. Tadi saya tidak menyimpulkan apa-apa ya. Saya langsung komunikasi sama adik-adik saya kan, sambil nangis mereka juga, saya juga kan. Kok kenapa sih pas kita aja? Emang itu baru jalan sekali kan? Enggak gitu. Sebelumnya kan saya pernah lihat orang pernah jalan bareng kok sama rendengan sama kapal saya kan. Enggak, makanya ini mah udah pasti Cong kan, adik saya kan manggil saya Cong kan. Cong, ini udah pasti, udah lo langsung usut tuntas aja, ini udah pasti ada unsur kesengajaan. Adik saya udah pasti kalut lah ya, udah lagi emosi banget kan, karena dia ngerasain gimana rasanya ada di sana tuh. Saya tuh memposisikan tuh selalu bagaimanapun saya sebagai owner kapal ya. Saya tuh kalau misalnya punya kapal, bikin kapal aja tuh saya kalau bisa jalur evakuasi jangan terlalu sulit, amit-amit. Kalau misalnya ada hal seperti ini atau ada kebakaran aja kalau bisa juga jangan terlalu sulit. Jendela jangan paten, harus bisa dibuka dengan mudah, ya kan. Terus kamar mandi juga tolong selalu diperhatikan. Kadang-kadang kan habis dipakai sama orang, sama tamu lain, terus begitu tamu masuk masih kayak becek gitu loh. Gimana sih rasanya kan gak enak kan. Jadi bener-bener kenyamanan dan keamanan tamu itu nomor 1. Kalau perlu kita aja deh yang sakit-sakit, kita aja yang susah-susah.
Oke. Itu udah tugas kita soalnya, karena kita menyediakan fasilitas gitu loh ke mereka. Mereka tuh bayar, kita juga dapat uangnya dari mereka gitu loh. Jadi kita benar-benar harus men-treat mereka dengan baik dong. Nah pada saat saya tahu ternyata ABK dari kapal Tiana ini tidak men-treat dengan baik gitu kan, malah masih bisa-bisanya posting TikTok di sosmed lagi minum dengan bangganya gitu dari siang lagi. Itu makin emosi, kita juga ngeliatnya. Makanya kenapa sebisa mungkin kita ngurus semuanya. Gini, posting TikTok itu setelah kejadian apa sebelum kejadian? Sebelum siang kejadian. itu lagi sailing, itu lagi jalan posisi. Lagi jalan dari Labuan Bajo menuju Kalong. Kan karena udah sore kan cuacanya. Jadi menuju Kalong itu, jadi destinasi pertama itu tuh Kelor, Manjarite, baru ke Kalong. Di Kelor itu kan kita trekking. Kalau di Manjarite kita snorkeling. Terus kita ke Kalong itu ngelihat Kalong sunset, dan habis itu kita ke Pulau Kambing untuk parkir untuk overnight. Kalau kaptennya berani, biasanya ada beberapa kapten yang berani, sehabis dinner diem sebentar nunggu arus stabil, jam 10 jam 11 itu udah jalan ke Padar. Gitu. Nah biasanya kalau yang bermalam di yang overnight di Pulau Kambing itu mereka baru jalan jam 2 jam 3 pagi. Gitu. Rutenya seperti itu. Nah posisi kalau misalnya memang berangin, otomatis semua kapal saya kan ada 4 pada saat itu yang jalan. Harusnya juga tidak ikut jalan. Tidak ikut jalan, apa yang lain jalan? Iya. Dan kapal saya bahkan lebih kecil yang jalan ini ya. Lebih kecil daripada kapal itu. Tiana ini. Dan tidak ada katirnya malah. Iya, tidak ada sayap ke sampingnya ya. Oke, sekarang gini. Polisi yang menangani apa nih? Polres. Polres ya, dari Manggarai Barat. Polres Manggarai Barat. Manggarai Barat ya. Betul. Kabupaten soalnya kan dia. Oke. Kita yakin sih pasti kepolisian bisa berlaku adil dan profesional ya. Amin, mudah-mudahan. Pastilah, kita percaya. Oke. Dan saya mau lihat ada artikel nih ya. Sebelum meninggal, Ibunda Ayu Anjani sempat bahas mati syahid saat tenggelam. Dan juga jadi korban kapal tenggelam, Ibu Ayu Anjani sempat mau batalkan perjalanan karena mimpi pesawat jatuh. Iya, dan bukan ibu saya aja. Yang mimpi pesawat jatuh itu ibu saya, adik saya yang perempuan, sama adik saya yang tidak ikut yang laki-laki. Tiganya. Mimpi pesawat jatuh? Iya, jadi di sempat hari mau batalin? yang sama. Kalau adik saya udah batalin. Iya. Kalau adik saya udah batalin. Oh, adik kamu tadi ikut? Harusnya ikut, udah beli tiket, bahkan ada bukti refund tiket. Jadi udah batalin, dan sempat memang ada perdebatan sedikit di keluarga inti. Tapi ya itu ya udahlah gitu loh maksudnya. Tapi ya memang mereka semua dapat mimpi yang sama. Terus ibu saya udah, aduh gimana ya? Sempat cerita tuh. Adik saya juga, aduh gimana ya gitu. Ibu saya udah ngomong begitu, apa dibatalin aja dulu ya dari schedule. Soalnya ibu saya tuh paling takut naik pesawat. Sebenarnya ibu saya tuh takutnya naik pesawat, naik kapal sih enggak. Gitu. Karena kan dipikir kapal itu ya udah tetap aja kan, kalau misalnya pun jatuh ke air kan kita bisa berenang gitu loh, ada life jacket gitu. Karena ada yang bilang katanya di kapal tidak ada life jacket. Kalau tidak ada life jacket, kenapa ada tamu yang pakai life jacket? Gitu loh, nggak make sense aja gitu maksud saya. Tadi sempat ngomong juga soal mati syahid, itu gimana? Jadi malam sebelum kejadian kan adik saya yang perempuan bikin susu coklat. Terus nanya ke ibu saya, mau susu coklat nggak mah? Ya udah boleh, bikin. Di situ ngobrol. Sambil ngelihat laut yang anginnya lumayan gitu. Saya nggak tahu sih, tapi kalau yang saya lihat ya lautnya ya riak-riak kena angin aja, bukan karena memang gelombang dari laut sendiri gitu. Air kan lagi pasang kalau malam kan. Terus sambil nerawang gitu tuh, menerawang sambil ngebayangin, terus ngomong begini, kasihan ya almarhum anaknya Pak ini, Pak Ridwan Kamil, Eril. Beliau untungnya masih bisa ditemukan walaupun dalam waktu lama, tapi alhamdulillah katanya dalam keadaan wangi gitu kan, dan utuh gitu. Iya, untung ya, iya, tapi kasihan juga. Iya nggak apa-apa kalau kata ibu saya, kalau tenggelam itu soalnya mati syahid. Jadi udah pasti langsung lah surga gitu, digituin kan kata ibu saya. Terus ada saya bilang, ya tapi kan tetap aja mah, namanya meninggal karena tenggelam, kita kena air aja, ngirup air nih, perihnya tuh kayak gimana, kan minta ampun kan. Apalagi ini udah nggak bisa nafas, masuknya banyak. Jadi kayak nggak ngebayang, ya juga sih bener. Ya kalau misalnya kita harus secara ilmiah membayangkan seperti itu ya. Tapi yang saya baca sih kalau mati syahid itu rasa sakitnya tuh kayak dicubit aja, nggak berasa buat si korbannya gitu. Tergantung karena apa gitu. Nah jadi
Tiba-tiba ibu saya ngomong seperti itu, ibu saya bilang, mama temenin Ica dulu lah ke bawah. Ya. Sampai Ica tidur gitu. Baru nanti pindah ke atas ke kamar sama papa. Ketiduran Mbak di sana. Ketiduran mungkin sampai cerita-cerita kali ketiduran, bangun buat sholat subuh. Kayaknya sempet chat katanya sempet chat mau kena. Ya udah, adik saya mikir adik saya bakal bawa turun, adik saya mikir mama saya bakal naik gitu. Coba aja kalau mama saya naik gitu loh. Tapi memang saya udah tahu kalau ini takdir kan ya. Kapal miringnya itu pas di pintu masuk soalnya kan. Jadi otomatis paling cepet dong air masuk kan. Beda kalau misalnya mungkin melalui jendela. Mungkin masih rembes-rembes sedikit-sedikit dan masih ada waktu. Pas pintu masuk, jadi sulit untuk keluar juga. Posisi adik saya pada saat itu mungkin lagi nongkrong juga di kamar mandi sambil main handphone kan. Karena katanya handphone ditemukan di kamar mandi. Gitu. Posisi adik saya terjebak. Jadi waktu saya tahu ibu saya itu ternyata nggak ikut keluar sama tamu lainnya yang di bawah. Karena ternyata nungguin buat keluarin adik saya. Yalah, gimana ya kasih sayang seorang ibu lah. gimana Dia dong? Bisa aja dia naik duluan. Tapi di dalam kamar mandi nggak bisa keluar. Berarti ibu kamu juga mau berkorban buat anaknya pada saat itu. Itu ibu saya kayaknya karena posisi udah di lorong ya, lorong dek. Pas dievakuasi, berarti ibu saya ada kepikiran untuk ya udah deh, saya keluar dulu deh. Keluar duluan. Siapa tahu kalau udah keluar dia bisa minta tolong yang lain, masuk bareng gitu. Tapi udah keburu nggak ada nafasnya. Ada nggak dari pihak ABK yang akhirnya mungkin menyelamatkan atau setelah itu datang ke tempat kamu? Atau mungkin ada salah satu katanya orang basnya datang tapi nggak ada yang minta maaf, mereka cuma bilang bela sungkawa, itu pun satu orang. Terus satu lagi guide-nya, jadi nggak sengaja papasan sama adik saya, dia cuma ngomong gini, halo. Oh, guide-nya itu? Yang guide-nya tadi ngeliatin dari atas? Cuman halo doang? Nggak ada maaf, entah karena dia takut atau gimana, ya lebih baik lu ngumpet aja, nggak usah ngomong halo juga. Itu kalau kayak lu tuh ngerendahin banget gitu loh. Ada dari ABK yang mungkin memberikan barang-barang yang ditemukan di dalam pesawat? Ya itu, satu doang, itu pun punya adik saya yang ternyata barang isinya tuh barang-barang berharga semua. Koper yang saya tadi bilang, tapi kok cuma satu? Karena yang lain tuh barang-barang tamu utuh semua. Kan saya minta tolong Basarnas untuk evakuasi barang-barang kan, yang seharusnya itu bukan urusan Basarnas. Cuman pada saat itu Basarnas merasa ikut kayak bersalah, ada rasa penyesalan juga karena terlambat datang kan. Jadi akhirnya dibantu untuk evakuasi barang juga. Alhamdulillah semua barang ketemu kecuali tas ibu saya satu. Tapi saya nggak ada kepikiran diambil orang sih kalau tas ibu saya, karena kan posisi di bawah, siapa yang mau masuk, orang ABK-nya aja nggak ada yang berani masuk gitu kan ya. Jadi ini kan kapal lagi ditarik nih. Kalau udah posisi di atas, saya pasti akan cari lagi. Oke, tapi ada yang mau saya tanyakan ya Ayun. Sorry, kamu sekarang dalam keadaan atas meninggalnya adik kamu dengan ibu kamu sekarang sudah bisa nerima, masih sedih, apa sudah ikhlas aja apa gimana? Sebenarnya jujur kalau ikhlas, saya ikhlasin sama Allah aja sih. Karena saya tahu takdir itu udah ada garisnya dari kita lahir kan ya. Hidup mati, jodoh, rezeki udah pasti udah diatur lah gitu. Tapi kalau ikhlas sama orang-orang yang menyebabkan kejadian ini belum. Jadi kenapa saya sekarang harus lebih tegar dari adik-adik saya, karena saya kakak tertua. Satu, kedua, ibu saya udah nggak ada yang biasanya tadi yang ngurusin semuanya. Papa saya aja malah sampai ngomong begini, biasanya mama nih yang ngurusin semua. Ngomong begitu? Iya, jadi papa itu kayak ngerasa bingung aja, kayak ngerasa orang hilang, orang nyasar gitu loh, orang tersesat. Jadi pada saat waktu saya tanya, Pak mau dibawa sekarang nggak jenazah mama? Nanti yang Ica nyusul aja dulu, yang penting mama dulu aja. Papa saya tuh kayak orang, gimana ya? Kayak bingung gitu loh. Pada saat papa saya bilang, nanti aja deh nunggu Ica, kasihan, biar bareng gitu. Ternyata adik saya baru dikabarin jam 12 siang, itu sudah ketemu gitu. Nah, papa saya baru bilang, ya udah kalau bisa sekarang aja. Nggak bisa, Pak, karena waktunya tinggal 2 jam. Harus ini dulu kan, suntik formalin, data-data persiapan ini itu. Nah, jadi pada saat saya dapat kabar, itu yang saya lakukan, diem dulu selama setengah jam. Terus saya minta tolong suami saya untuk kontak orang-orang di sana yang dia kenal untuk gimana regulasi pengiriman jenazah. Terus udah gitu apa aja yang harus disiapkan, terus baru tuh saya bisa mulai mikir. Itu pun saya selama 2 hari tuh masih kayak ngambang gitu loh. 2 hari ya? 2 hari tuh saya ngambang. Saya tuh ngerasa
perih banget perut. Tapi setiap kali saya nelan makanan, mual jadinya. Ya, Nggak bisa ketelan, nggak bisa ketelan. Jadi jujur ya, dari hari kemarin sampai, pokoknya dari kemarin aja ya, saya berusaha untuk gimana cara saya nge-distract pikiran saya supaya saya nggak depresi. Oke, ngerti. Karena biar gimana pun penyakit mental juga lebih berat loh. Dan di keluarga juga harus ada satu yang mungkin lebih harus kelihatan kuat. Betul. Karena yang lain adek-adekku pasti masih ada yang sering nangis. Adik saya yang perempuan malah sampai pingsan. Oke, kamu Apakah posisi di situ? Aku memang bukan tipe orang yang gampang pingsan sih. Cuman maksudnya aku tuh selalu berpikir gini. Aku orang yang beriman ya. Jadi tuh aku tahu kalau misalnya Allah memberikan musibah seperti itu karena Allah tahu kalau misalnya aku kuat. Kita tuh kuat gitu loh. Jadi aku masih bersyukur bahwa aku punya saudara-saudara tuh banyak. Jadi satu-satu tuh kayak bagi tugas gitu. Yang aku ngurusin jenazah, terus udah gitu berkas-berkas ini segala macem. Adikku yang satu ngurusin berkas-berkas buat kapal. Yang satu ngurusin ke kepolisian, yang satu ngurusin berkas-berkas buat yang di Jakarta. Kan waktu itu kan posisi masih di sana kan. Jadi benar-benar ada bagi tugas. Jadi mereka tuh walaupun kalut, tapi kita tuh aku masih berusaha untuk nggak boleh kayak begini. Kalau kita kayak begini nggak jalan. Mau nunggu sampai kapan? Bahkan kita aja makamin mama sama adikku aja malam kan. Oke, di Cikarang, di Bekasi ya. Dan saya melihat bahwa di balik kesedihan kamu, ada ketegaran kamu, mungkin emang ini dalam artian memang harus ada kamu yang lebih kelihatan kuat. Iya, pasti. Untuk ibaratnya membawa kasus ini untuk sebuah keadilan. Betul. Kita emang itu harus. Apalagi aku bisa dibilang, aku udah cukup lama di Labuan Bajo, jadi aku tahu banget seluk-beluk dan orang-orang di sana seperti apa, regulasi-regulasinya seperti apa. Jadi kalau ada yang bohong sama aku karena ini, karena itu aku bisa patahin semuanya. Iya, kamu udah tahu dari hulu sampai hilir. Udah dari sampai Z, akar-akarnya, depan belakang, atas bawah, kanan kiri gitu loh ibaratnya. Oke. Gitu. Jadi ya untuk kemarin aku sampai sempat nelfonin teman-temanku kan. Bisa ketemu nggak? Malah mereka tuh dengan senang hati karena mereka nawarin gitu loh dari kemarin-kemarin. Kenapa ada apa lagi gitu? Nggak cuma pengen ini aja, cuma pengen ngobrol supaya ke distract. Karena setuju. Karena setiap kali aku bengong, ini yang di pikiran aku adalah mamaku lagi teriak-teriak sama adekku. Di bawah. Iya, itu yang selalu ada di pikiran aku. Makanya kalian nggak tahu rasanya kalau misalnya kalian masuk ke dalam pikiranku, kalian pasti akan nangis terus-terusan. Karena memang aku yakin nggak semua orang tuh punya pemikiran dan perasaan yang lebih kuat daripada apa yang dialami gitu loh. Iya. Jadi susah banget, bener-bener berat banget buat aku. Iya. Oke. Apalagi aku sayang banget lagi sama adekku yang paling kecil tuh, aku sayang banget. Udah nggak ketemu 2 tahun lagi, sama mamaku juga. Oh iya? Iya, udah nggak ketemu 2 tahun, karena kan aku lama di Labuan Bajo terus, karena aku tuh lagi bikin kapal 2, jadi aku harus settlein. Kalau kita bikin kapal, kita memang harus stay di sana, makanya kan adekku yang cowok itu di Labuan Bajo, ditemenin sama papaku. Jadi sama papaku itu udah gak ketemu tuh 2 bulan. Baru ketemu lagi tuh di Labuan Bajo, jadi bisa dibayangin kan, baru ketemu 13 jam. Iya, udah langsung di situ. Iya. Sama adekku juga yang kecil. Adekku yang perempuan yang selamat itu di Aceh. Sama juga, terakhir ketemu mungkin 8 bulan yang lalu, karena mereka sempat pulang kan pas Lebaran. Aku malah nggak pulang karena pandemi. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha, mau kita punya uang banyak, sebanyak apapun. Pada saat kita membuat kapal, walaupun sekelas atau semahal kapal Pelni ya, sampai ratusan miliar. Kalau jantung kapalnya, atau nahkodanya, atau kru kapalnya amatir, pasti kita akan kolaps juga. Betul. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan 100% barangnya. Cuaca dan barangnya itu faktor nomor 2 sebenarnya. Kecuali memang bobrok banget ya kapalnya benar-benar kayak truk dipaksa jalan padahal udah tahu itu remnya blong. Seperti itu misalnya. Tapi kan mereka juga punya prosedur-prosedur tersendiri gitu. Kenapa bisa dapat clearance? Gitu loh. Beda kalau misalnya kita mengizinkan truk barang, ya udah lu ke Jawa gitu misalnya. Yang izinkan owner. Jadi yang tanggung jawab owner. Gitu. Ada yang ingin kamu sampaikan mungkin sama pihak kepolisian atau mungkin para ABK atau apa siapapun? Kalau dari pihak kepolisian saya minta tolong banget untuk segera percepat ya prosesnya dari lidik ke sidik. Karena jujur hal seperti ini ibarat kayak masa iya sih maling ketangkap basah langsung ditangkap ya kan, langsung dipenjarain kadang kan. Tapi hal ini udah jelas-jelas kelalaian,
bukan musibah posisi kapal berhenti. Ya. Kenapa bisa sangat lambat gitu? Ya. Saya ngerti memang ada proses BAP, ada proses, semuanya butuh proses, saya ngerti. Cuman saya pribadi aja masih kayak kepikiran sampai sekarang. Setiap kali saya tutup mata, saya masih kepikiran ibu saya sama adik saya teriak-teriak minta tolong, terjebak. Saya masih susah makan, saya masih susah tidur apalagi. Kadang-kadang tidur juga masih kepikiran ke situ walaupun saya nggak terlalu mimpi buruk ya. Cuman setiap bangun malah buat saya ada mimpi buruk gitu loh. Karena saya udah nggak bisa ketemu mereka lagi gitu kan. Tapi kan mereka masih kayak bisa makan, bisa tidur. Sama sekali saya ngerasa nggak ada rasa bersalah karena mereka tidak ada permintaan maaf sama sekali sampai sekarang. Satupun. Penyesalan pun tidak ada. Bela sungkawa semua juga saya dapat kalau bela sungkawa. Tapi kan tidak semua orang mengucapkan bela sungkawa terus mereka mengucapkan penyesalan juga kan. Karena mereka juga tidak ada di lokasi dan mereka tidak tahu. Seharusnya ada di lokasi itu yang mengucapkan penyesalan. Iya lah, ABK itu. Iya dong, tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi pengen ini diusut tuntas. Iya. Sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Terus saya juga himbau sama beberapa pengusaha kapal yang lainnya untuk jangan pernah pakai yang namanya ABK freelance. Jangan pernah. Iya, karena kan nggak menguasai juga akhirnya. Meskipun dia sudah punya ijazah bagus, kadang-kadang ya, kalau yang freelance itu mereka tuh juga nggak tahu kondisi kapal seperti apa. Betul. Mereka cuma taunya, oh ya ini kapal bersih, dicat. Kadang ya kapal yang kuning-kuning aja tinggal dicat udah putih lagi baru kan. ya. Iya betul, kayak gitu loh. Sedangkan ABK-nya bukan freelance kan yang ini ya? Betul. ABK bukan. tetap ya? ABK tetap. Gitu. Itu yang bikin saya kayak masih nggak percaya kenapa mereka bisa seperti ini. Makanya kenapa saya mau usut dulu. Terlepas saya mau dibilang lebay kayak mau dibilang terlalu berlebihan kayak ya terserah, saya nggak peduli. Nggak usah pedulikan gitu. soal itu. Karena semua keputusan dan bukti saya udah ada. Keputusan tetap di tangan polisi. Saya juga mau kalau bisa difrontalin aja nanti sama mereka. Mereka mau ngomong apa? Masa iya kaptennya bilang kejadian jam 1 pagi, Basarnas baru datang jam 8, itu logikanya di mana? Iya. Basarnas bisa kena dong kalau gitu, iya kan? Oh, mereka bilang kejadian jam 1 pagi? Jam 1 pagi, katanya posisi semua tamu tidur. Oh, mereka bilang begitu? Iya. Mereka menyampaikan itu di mana? Saya dikasih tahu sama teman saya yang di sana. Jadi gosip yang menyebar itu udah parah banget di sana. Mereka menyalahkan pemilik kapal lah, mereka menyalahkan saya yang terlalu lebay gitu kan. Sekarang logikanya gini, kalau kapal memang kondisinya tidak layak, kenapa Syah Bandar memberikan clearance pass, clean and clear? Iya. Kenapa? Gitu loh. Iya, benar. Udahlah, ngaku aja kalau misalnya memang salah, lalai, Dan oke ini saya kejadiannya lalai jam gitu setengah kan. 6 pagi, Iya. di mana semuanya harusnya sudah bangun ya. Yes. Dan sudah ada di ruang kemudi ya. Betul. Iya. Kalau misalnya memang mereka, iya saya akuin saya lalai. Dan pembelaan dirinya juga nggak usah ngarang-ngarang karena malu loh nanti begitu tahu kejadian sebenarnya tuh kalian tuh malu, malah jadi berat, lebih berat loh nanti hukumannya karena dianggap memperlambat proses. Betul. Gitu. Tapi menurut saya sih nggak usah peduli orang mau bilang lebay atau orang mau bilang apa, saat kita berbicara atau membela sebuah kebenaran dan menuju sebuah keadilan. Saya pun mengalami itu. Kayak sekarang dari kemarin podcast kita banyak membawa kasus-kasus tertentu kayak soal penipuan yang saya lakukan dari awalnya. Bukan yang saya lakukan, penipuan yang saya alami. Ya, sampai orang bilang lebay banget sih lo begini, tapi bukan. Intinya adalah apa yang kita lakukan selagi itu adalah sebuah kebenaran dan untuk keadilan nggak usah takut. Betul, supaya tidak ada korban-korban lainnya kan. Itu. Makanya kenapa saya juga mau usut tuntas, bukan berarti cuma kaptennya aja. Kita kan nggak tahu ya BK-BK-nya seperti apa. Nanti dia kerja tempat lain ternyata melakukan hal yang lalai juga. Betul. Kalau kayak gitu salah siapa sekarang? Kayak gitu loh. Iya. Oke, Ayu Anjani, sekali lagi saya turut berduka cita. Makasih. Salam hormat buat keluarga, tapi tetap suarakan kalau itu adalah sebuah kebenaran dan untuk keadilan. Pasti. Ya, tapi apapun nanti hasilnya, kamu pasti akan menghormati ya. Tapi jangan pada takut ya kalau untuk liburan ke Labuan Bajo. Saya malah baru justru pengen tanya sama kamu, biasanya kita ngobrol-ngobrol ya Trit ya. Karena kita Juli ini tadinya mau ke Bali terus mau pikir apa mau ke Bajo juga gitu kan. Bajo masih tetap indah kok. Bajo tuh mendingan dari Bali. Dari Bali ke Labuan Bajo itu cuma 40 menit pakai Citylink. Pakai Citylink ya. Citylink, Batik, udah Garuda juga ada. Oh, Garuda pun ada. Tapi Garuda kalau dari Bali itu bomber. Kalau dari Jakarta? Dia langsung yang itu Airbus.
Airbus yang gede apa kecil? Flight gede, Airbus. Oh, bukan yang 330 ya? Bukan ya? Iya, bukan 330. Oke. Jadi Airbus yang 33. Iya. Oh, yang 33 sama kayak 737 Boeing ya? Iya, Segede cuman gitu lebih ya? besar ya. Oke, Dan dia oke. ada first class, ada bisnisnya juga. Oh, saya mah ekonomi aja yang orang meriah. Iya. Kayaknya krunya bakal dibawa nih. Iya. kalau gitu. Kalian naik mobil ya? Tapi Iya, memang iya, jujur iya. ya, kenapa saya ada rasa sakit hati sedikit iya. begitu tahu keluarga saya yang menjadi korban gitu, karena saya udah lama di sana, saya cinta banget sama Labuan Bajo. Iya. Baik darat, udara, lautnya indah banget. Kalau kalian juga mau ada yang DSD, Discovery Diving Iya. ini di sana juga bisa Iya. buat ngeliat underwater, itu luar biasa. Iya. Jadi gak usah takut 40 pokoknya. menit dari Bali ya? 40 menit dari Bali, Naik pesawat ya? naik pesawat. Oke. Dari Jakarta 2 jam 10 menit. Oke, ke sana ya, potong gaji ya. Waduh, kirain dapat bonus gitu ya kan? Nggak dong, bonus Outing dong, kantor ya. gitu ya kan? Oke, terima kasih Oke, Ayu. makasih Ya. banyak. Oke, semoga ada keadilan dalam kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.